pertama ayat 15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Ya, jadi ini dua nama yang sangat tidak dikenal, jarang sekali dipublikasikan, Sifra dan Pua. Tapi saya berharap mulai hari ini Anda belajar meneladani dua perempuan yang luar biasa ini. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia, Tuhan, membuat mereka berumah tangga. Haleluya! Karena kebaikan yang diperbuat oleh Sifra dan Pua terhadap keluarga-keluarga bangsa Israel, maka Tuhan memberikan kepada mereka keluarga, memberikan kepada mereka rumah tangga, dan memberkati keluarga mereka. Ini dahsyat, saudara. Rupanya berkat Tuhan itu bukan saja uang, tetapi berkat Tuhan bisa berupa Anda yang tadinya kesepian diberikan teman, diberikan sahabat. Dalam hal ini, karena mereka terus berbuat baik dengan hati yang tulus, dengan penuh kerelaan, karena takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada mereka keluarga, rumah tangga. Rupanya, saya mau katakan di sini pelajaran yang sangat menyentuh hati saya adalah rupanya keluarga dan rumah tangga adalah berkat Tuhan. Bukan untuk dipersaingkan, bukan untuk dibenturkan dengan pelayanan, bukan untuk konflik dengan pelayanan, tetapi keluarga dan pelayanan, keluarga dan bisnis, keluarga dan pekerjaan, apapun panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda, keluarga dan panggilan Tuhan dalam hidup Anda harus bisa bersinergi, harus bisa terintegrasi dengan baik. Anda tidak harus pilih salah satu. Ya, seringkali orang berpikir tidak bisa kamu pilih dua-duanya, pilih keluarga atau kesuksesan di dunia sekuler, pilih keluarga atau pilih pelayanan. Tapi tidak demikian di dalam kerajaan sorga. Anda tidak harus memilih, karena antara keluarga dan pelayanan, keduanya saling melengkapi. Amin. Jangan remehkan keluarga, tetapi jangan pula Anda tidak mau melayani karena bersembunyi di balik alasan keluarga. Haleluya. Jadi seimbang, saudara. Tidak perlu kita menjadi ekstrim. Keluarga juga pelayanan. Karena itu dalam pelayanan Rasul Paulus, dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11, pelayanan diibaratkan seperti ibu yang menyayangi anaknya, yang menyusui bayinya, yang merawat dengan penuh kewaspadaan. Di ayat yang ke-11 dikatakan seperti bapa yang sayang kepada anaknya. Jadi pelayanan ini seperti juga keluarga, saudara. Yang lebih senior, yang sudah lebih dewasa, merangkul, mengayomi yang masih muda.
memberikan teladan yang baik melalui kehidupan yang terhormat, supaya orang-orang di keluarga kerajaan Allah ini semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan saya mau katakan keberhasilan pelayanan Anda, bukan hanya Anda, pelayanan saya pun keberhasilannya diukur dari kualitas keluarga Anda. 1 Timotius 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ketika Tuhan memberikan kualifikasi bagi mereka yang berhak menjadi pemimpin di gereja, adalah mereka yang adalah kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima dikatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai rumah tangganya atau keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Anda bukannya menjadi berkat, Anda akan menjadi batu sandungan. Anda bisa sukses di dalam pelayanan, tapi kalau keluarga Anda berantakan, buat apa? Apa yang bisa Anda banggakan? Anak-anak Anda masuk neraka semua, buat apa? Anak-anak Anda kepahitan terhadap pelayanan, untuk apa? Kebanggaan apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan di akhir hidup kita? Karena itu kita harus mengerti, keluarga dan pelayanan, keluarga dan pekerjaan, keluarga dan bisnis harus berjalan beriringan secara harmonis. Saya tahu ada waktu untuk segala sesuatu. Ada waktunya Anda pergi dinas, ada waktunya Anda pergi pelayanan ke tempat-tempat yang terisolasi, terpisah dari keluarga mungkin karena Anda tidak mungkin membawa keluarga. Anak-anak Anda mungkin masih kecil. Ada waktunya. Tetapi bukan berarti terus Anda meninggalkan keluarga, mengabaikan keluarga. Keasikan melayani, bukan juga seperti itu. Amin. Sekali lagi, keberhasilan pelayanan Anda diukur dari kualitas keluarga Anda. Anda yang imam di dalam keluarga, imam ini bisa laki-laki, bisa perempuan tentunya, tergantung kan. Kalau masih utuh keluarganya, ada suami, istri, anak-anak, tentunya ayah harus menjadi imam. Tapi kalau Anda single mom, Anda janda, Anda imam di dalam keluarga, dalam rumah tangga Anda. Kita semua punya tanggung jawab di setiap bidang kehidupan di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan mau baik keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semuanya bertumbuh dan berbuah. Amin. Kemarin saya membaca satu statistik yang menyedihkan. Saya tidak tahu fenomena di Indonesia, karena di Indonesia tidak ada statistik yang seperti ini. Tetapi 30% pendeta di Amerika, 30% ingin mundur dari pelayanan. Anda tahu kenapa? Karena pelayanan berdampak buruk pada keluarga mereka. Mereka tidak punya lagi waktu untuk keluarga. Tuntutan gereja semakin banyak, semakin besar. Apalagi kalau gerejanya semakin bertumbuh. Karena itu tidak heran banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang jatuh, terpleset dalam bentuk apapun, dan Anda tidak berhak untuk menghakimi. Karena beban yang ditanggung oleh pendeta itu sangat berat. Anda harus belajar menempatkan diri di dalam kehidupan orang yang maunya Anda, kepengennya Anda hakimi. Tempatkan diri Anda di dalam kehidupan mereka sebelum Anda mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang konyol. Ini menyedihkan, statistik yang sangat-sangat menyedihkan. Bahkan pasca pandemik, hampir 50% pendeta di Amerika ingin berhenti dari pelayanan sama sekali. Untuk berbagai alasan. Karena itu saya mau katakan, idealnya memang pelayanan dan keluarga ini harus saling mendukung.
Seperti Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Ini yang ideal. Karena kalau di dalam satu keluarga hanya suami yang aktif, istrinya tidak melayani, anak-anaknya tidak melayani, maka seolah-olah beban itu dipikul sendiri. Tetapi kalau satu keluarga melayani dalam berbagai bentuk, maka bisa dibangun sinergi yang bagus. Bisa terintegrasi antara pelayanan dan keluarga. Anda tidak perlu memilih-milih pelayanan dan keluarga karena Anda punya kesepakatan kapan waktu untuk segala sesuatu. Karena itu kita harus tetap menjaga prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Ini adalah hari keluarga, sekalipun hari ibu secara khusus, tetapi ini adalah khotbah tentang keluarga. Kita harus bisa belajar untuk memberi yang terbaik di keduanya, baik itu di pelayanan dan juga di keluarga. Ketika saya bicara pelayanan, ya tidak semua orang full time di gereja. Jadi saya identikkan pelayanan ini dengan pekerjaan Anda, dengan bisnis Anda. Kita harus punya prioritas hidup yang benar. Dan kita semua tahu prioritas hidup yang benar. Nomor satu adalah Tuhan. Bicara tentang kebenaran, bicara tentang prinsip kerajaan sorga, itu harus dipegang nomor satu. Yang kedua adalah, ini ragu-ragu semuanya. Yang kedua, harusnya keluarga dong. Jangan ragu, yang kedua udah pasti keluarga. Yang ketiga, baru saya mau bilang, sekalipun saya pelayan Tuhan dan saya mengharapkan semua jemaat aktif melayani, saya mau katakan pelayanan itu nomor 3. Pekerjaan Anda itu nomor 3. 3A, 3B, 3C, itu bisnis Anda. Ada mantan atasan saya, sekarang sudah pensiun, saudara, dan saya bersyukur dia sudah pensiun. Anda tahu kenapa? Dia pernah kasih pidato di depan ratusan orang. Dia bilang begini, bagi saya pekerjaan nomor 1. Saya bilang sedih banget hidupnya. Pekerjaan nomor 1, dan alasannya logis. Logis. Dia bilang begini, tanpa pekerjaan Anda tidak mungkin dapat gaji, Anda tidak mungkin dapat penghasilan. Bagaimana Anda bisa menghidupi dan menafkahi keluarga Anda kalau Anda tidak punya pekerjaan? Karena itu pekerjaan nomor 1, dia bilang. Sejak dia ngomong begitu, saya memulai investigasi saya. Karena kalau ada orang ngomong seperti itu kan tidak lazim. Pasti ada sesuatu dalam hidupnya yang membuat dia punya prinsip seperti itu. Kenapa pekerjaan itu nomor 1? Nomor 1, hasil investigasi saya, ternyata dia tidak punya anak biologis. Jadi tidak ada yang dipedulikan di rumah. Tidak ada yang harus dimomong, diperhatikan. Tidak ada. Tidak punya anak. 1. Kedua, oh iya dia tidak punya anak, tapi kan masih punya istri, tidak akur sama istrinya. Dia paling sebel di rumah, kenapa? Karena hidupnya diatur sama istrinya. Hanya boleh makan ini, nggak boleh makan itu. STI jadinya kan, suami takut istri. Jadinya dia sebel dengan istrinya. Dia tidak akur dengan istrinya. Karena 2 alasan inilah. Dan tentunya ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga memang dia suka menjilat pemegang saham daripada perusahaan itu. Makanya dia punya prinsip pekerjaan nomor 1. Tapi jangan izinkan dunia memutarbalikkan prioritas hidup kita. Amin. Keluarga tetap nomor 2 setelah Tuhan. Yang jadi masalah adalah
seringkali seseorang menganggap pelayanan itu Tuhan. Itu yang jadi masalah. Antara pelayanan dengan Tuhan tidak selalu sama, tidak selalu identik. Tidak semua pelayanan itu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menyuruh Anda pelayanan terus-menerus 24 jam, 7 hari seminggu. Tidak mungkin. Kalau Tuhan maunya kita melayani terus, kenapa Sifra dan Puan diberikan berkat keluarga buat apa? Mendingan dibikin single seperti Paulus kan? Paulus karena dia single, dia bebas mau kemana-mana, mau berkeliaran ke seluruh dunia, gak ada yang nungguin di rumah. Dia full dedication kepada pelayanan. Ya tentunya Anda yang sudah tidak punya tanggung jawab di rumah, ya anak-anak sudah besar, sudah mandiri, Anda harus lebih aktif di dalam pelayanan, itu benar. Amin. Tetapi bukan berarti terus Anda harus pelayanan terus gitu, saudara. Gak heran keluarga Anda berantakan. Tidak heran anak-anak Anda menjauh dari pelayanan. Kenapa? Mereka takut. Mereka takut kalau mereka sudah mulai pelayanan. Mereka tidak punya kehidupan pribadi. Mereka tidak punya kehidupan sosial. Mereka tidak bisa mengembangkan hobi mereka. Karena itu saya mau katakan, mari kita kembali kepada prinsip Alkitabiah. Keluarga dan pelayanan jangan dibenturkan. Sinergikan. Integrasikan antara keluarga dan pelayanan. Haleluya. Sekalipun pekerjaan yang menggaji Anda, pelayanan yang menggaji Anda, tetap harus punya prioritas ini, saudara. Haleluya. Karena keluarga Anda tidak selalu ada bersama-sama dengan Anda. Suatu hari anak-anak Anda besar, mereka meninggalkan Anda. Ada kemungkinan kan? Besar kemungkinan. Belum tentu pasangan mereka mau tinggal dengan Anda. Ya kan? Sekalipun Anda mungkin calon mertua yang paling mulia di seluruh dunia, belum tentu anak mantu Anda mau tinggal dengan Anda. Haleluya. Keluarga Anda tidak selalu bersama-sama dengan Anda. Dalam pekerjaan Anda katakanlah wafat, tinggal cari pengganti. Keluarga Anda kehilangan Anda, mau cari ganti dari mana? Katanya Anda unik, ya kan? 1 di antara 8 miliar katanya. Gak ada yang bisa menggantikan Anda di keluarga. Haleluya. Wah, Anda yang malas melayani jadi semangat itu benar kan? Benar kan? Firman Tuhan benar kan? Aku harus mengutamakan keluarga kan? Aku harus memprioritaskan keluarga kan? Ya sekali lagi jangan ke ekstrim lah, saudara. Jalan tuh di tengah-tengah aja, nggak usah ke ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Semuanya mari kita belajar untuk sinergikan, integrasikan dengan satu sama lain. Karena semua adalah panggilan kita. Kalau Tuhan kasih Anda keluarga, anak-anak Anda tidak minta dilahirkan. Anda yang mau punya anak, jangan merasa kalau anak itu berhutang sama kita. Memang kita harus ajari mereka etika, ajari mereka sopan santun, tahu balas budi, itu betul. Tapi Alkitab kan ajarkan, jangan mengandalkan manusia, termasuk anak-anak kita. Saya bersyukur, saudara, kemarin bulan lalu mama saya ulang tahun, mama biologis saya, saudara, ulang tahun. Jarang-jarang kami kasih uang. Terus terang aja gitu kan.
paling setahun berapa kali lah kirim duit gitu kan, kasih uang ke mama saya di sana, karena ya dia lebih kaya dari saya gitu kan. Kemarin saya kirimin uang, karena ada berkat, ya sudahlah saya kirim uang. Mama saya, wah kaget. Benny, tahun lalu di Bali, ini diingat semua saudara, mama itu luar biasa. Tahun lalu di Bali ketemu mama kasih uang. Kemarin Cynthia pulang kasih uang. Sekarang mama ulang tahun kasih uang lagi. Ngapain? Mama balikin aja ya. Saya bilang gak usah ma. Itu tidak sebanding dengan apa yang mama sudah lakukan seumur hidup mama, merawat kami anak-anak. Saya ngomong begitu saudara. Saya mengharapkan mama saya itu ngomong, oh iya ya, terima kasih ya. Enggak loh. Mama saya ngomong begini, Benny, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Anak itu adalah titipan Tuhan. Dan memang sudah kewajiban orang tua untuk membesarkan anak-anak dan memelihara mereka. Wow, dahsyat saudara. Anda harus jadi orang tua seperti itu. Jangan dikasih duit sama anak, bilang, udah gak usah ya nak ya, nanti mama balikin ya. Oh gak apa-apa ma, ini kan untuk membalas kebaikan mama. Oh ya memang kamu sudah layak dan sepantasnya kasih duit mama. Kan banyak orang tua seperti itu saudara. Ya ini yang benar gitu. Kalimat pertama sama kalimat kedua sangat kontras dengan satu sama lain. Yang pertama pura-pura kayaknya mau balikin duitnya. Kemudian ya udah deh. Thank you ya. Memang I deserve it. Aku layak mendapatkannya. Belajar jadi orang tua yang legowo. Rela hati membesarkan anak-anak. Sekali lagi bukan mereka yang minta dilahirkan. Anda yang kepengen punya anak, sekalipun anak itu kecelakaan dalam tanda kutip, Anda kan yang main-main. Sampai keluar anak itu gak minta dilahirkan. Haleluya. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan para orang tua. Tapi saya sedang mengajarkan kebenaran. Supaya apa? Supaya Anda tidak menjadi orang tua yang mudah kecewa. Anda tidak menjadi orang tua yang suka mengasihani diri. Aduh kenapa ya anakku gak begini. Oh anak sono begini, begono, begitu. Jangan banding-bandingkan saudara. Amin. Karena berkat keluarga itu sendiri-sendiri. Haleluya. Kalau Anda itu, kenapa ada orang tua yang seperti itu? Biasanya mereka kesepian, ya kan? Mereka butuh perhatian. Kalau Anda tidak mendapatkan perhatian dari anak-anak Anda, contohlah mama saya, dia cari kesibukan sendiri, saudara. Dia pergi hangout dengan teman-temannya. Makanya perlu Anda punya teman. Bangun pertemanan dari sejak Anda masih muda, supaya Anda grow old together, ya kan? Menjadi tua bersama-sama. Supaya di hari tua Anda tidak kesepian, Anda punya kegiatan. Saya kaget saudara sama mama saya. Mama saya dulu paling menentang kalau anak-anaknya jadi Kristen. Paling menentang. Hari ini dia keliling rumah sakit, doain orang sakit, saudara. Saya kaget. Dia pergi ke gereja, bukan ibadah hari Minggu. Dia datang ke gereja, ibadah doa. Ibadah doanya cuma 1 jam. Dia bilang begini, kok sebentar ya? Cepet banget ya, nggak berasa. Dulu disuruh ke gereja paling susah. Tetapi Tuhan menjamah hatinya. Dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia mulai merasa mengasihani diri, mulai merasa kurang perhatian.
dia tahu apa yang dia harus lakukan. Karena itu jangan menyendiri di dalam hidup ini. Bangun pertemanan, bangun persahabatan. Salah satunya ya, Anda harus rajin ke gereja, Anda harus rajin melayani. Anda harus aktif di dalam kehidupan di luar gereja. Jangan cuma di kamar terus ya kan, ngeliatin Facebook, ngeliatin Instagram, main TikTok seharian. Menyia-nyiakan hidup. Akhirnya apa? Anak yang susah. Jadi orang tua yang susah disenangkan. Ini salah, itu salah, ini kurang begitu, ini kurang begini. Tapi Anda menjadi orang tua yang kuat. Karena kasihnya Tuhan sudah cukup memenuhi kehidupan, kebutuhan batiniah Anda. Sehingga Anda tidak perlu ngemis-ngemis pada orang lain. Haleluya. Sekali lagi, Sifra dan Pua diberikan berkat keluarga oleh Tuhan. Karena itu tidak ada yang salah dengan keluarga. Sekali lagi, berhenti membenturkan keluarga dengan pelayanan. Jangan bersembunyi di balik alasan keluarga Anda tidak mau melayani. Mungkin untuk sesaat waktunya, mungkin Anda anaknya masih kecil baru lahir. Kasih waktulah. Tapi jangan terus-menerus yang tadinya waktu single melayani, tiba-tiba punya anak jadi sudah tidak aktif lagi. Jangan. Justru Anda harus lebih aktif lagi supaya anak-anak Anda melihat aku punya orang tua yang aktif di gereja. Kenapa ya mereka bisa begitu aktif di gereja? Dan disitulah kita bisa mulai share kepercayaan kita. Kita bisa mengimpartasikan iman kita. Jangan malah ngomporin anak tentang gereja. Udahlah, gak usah lah ke gereja itu lah. Anda tidak menjadi pengaruh yang baik. Haleluya. Karena itu ini pelajaran pertama dari kehidupan Sifra dan Pua. Kalau kita taat dan takut pada Tuhan, dan kita memiliki hati nurani yang murni, maka niscaya Tuhan pasti memberi upah. Pasti. Amin. Bahkan kalaupun yang Anda lakukan itu di tempat tersembunyi, tidak ada yang lihat, yang dilakukan Sifra dan Pua ini sangat-sangat private. Tidak ada yang lihat. Berapa banyak sih orang yang ada di ruang melahirkan? Kan nggak banyak. Paling orang tuanya, suaminya, ya kan. Kalau ada adik-adiknya bisa lihat kadang-kadang. Yang bakal kakak maksudnya, adik kecil. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sepertinya tidak signifikan, bahkan beresiko. Tapi karena ketaatan mereka kepada Tuhan, karena hormatnya mereka pada kehidupan yang Tuhan berikan, maka Tuhan mengupahi mereka. Sekalipun dunia tidak mengenal mereka, banyak orang Kristen tidak mengenal siapa Sifra dan siapa Pua, tetapi mereka dikenal oleh Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang Anda lakukan, sekecil apapun, sepertinya tidak signifikan. Tetapi kalau kita setia dalam hal itu, kita lakukan dengan excellence, maka hal itu bukan hanya berdampak pada diri Anda sendiri, tetapi juga keluarga Anda. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Dampaknya bukan hanya pada kehidupan mereka diberkati, bukan hanya keluarga mereka diberkati, tetapi suatu hari salah satu bayi yang mereka selamatkan, namanya Musa, dialah yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Anda tidak pernah tahu, hari ini Anda tolong seseorang, suatu hari orang yang Anda tolong hari ini bisa jadi berbalik menyelamatkan keluarga Anda.
Merekalah yang ada di sana ketika mungkin anak Anda perlu bantuan, cucu Anda perlu pertolongan. Orang yang Anda tolong hari ini, Anda tidak pernah tahu, saudara, dampaknya. You never know, bahkan mungkin beberapa dari Anda sudah pernah mengalami hal ini. Bahwa life comes in full circle. Apa yang kita tabur, tuaiannya, itu kita tidak pernah tahu dalam bentuk apa, kapan. Karena itu belajar sekecil-kecilnya, kelihatannya tidak ada artinya, tetap lakukan. Orang tidak menghargai, orang tidak mengakui secara publik, tetap lakukan. Karena Tuhan melihat. Ibrani 6 ayat yang ke-10, coba dibuka. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Setiap kali bicara tentang melayani, tentang hal yang berbuat baik. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tanpa sadar, Tuhan mencatat dosa-dosa kita, Tuhan lupakan. Tuhan tidak ingat lagi. Tetapi kebaikan kita Tuhan catat. Itulah dahsyatnya Yesus. Dosa kesalahan kita Dia tidak ingat. Ya kan? Tetapi kebaikan kita Dia catat. Haleluya. Tidak perlu takut menolong orang lain. Apalagi keluarga atau gereja sendiri. Bukan berarti terus Anda harus foya-foya, melebihi kemampuan Anda. No, Tuhan tidak meminta Anda untuk melakukan di luar kemampuan Anda. Tuhan hanya mau Anda melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Dan setiap kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kecuali Anda punya iman untuk memberikan lebih dari kemampuan Anda, itu ya silahkan saja. Itu kan iman yang Tuhan berikan kepada Anda. Tidak ada salahnya. Jangan takut tolong orang, jangan takut berbuat baik. Sekalipun mungkin balasannya bukan dari orang yang Anda tolong, nggak perlu takut, saudara. Tidak perlu terlalu perhitungan karena Tuhan tahu caranya menolong Anda. Tuhan tahu cara membalas kebaikan Anda. Dan Tuhan pasti pelihara. Amin. Jangan takut. Tuhan pasti pelihara. Dari dulu saya ditanamkan di dalam keluarga saya, bahwa jangan takut memberi. Jangan takut menolong orang yang membutuhkan. Dulu saya ingat sekali, saudara, karena itu tertanam di dalam roh saya. Saya waktu sekolah di Amerika, saya kan awalnya belum punya penghasilan. Waktu di Amerika saya dapat pekerjaannya gajinya UMP, saudara. Gaji UMP minimum, gaji per jam. Dan karena saya international student hanya boleh bekerja 20 jam seminggu dengan gaji yang terbatas. Saya liburan seringkali Desember pulang ke Indonesia. Saya tinggal di rumah mama saya. Saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan kasih dorongan kepada saya. Sampai saya itu ada keinginan untuk, Mah, bulan ini karena Benny pulang, udahlah Benny aja yang bayar listrik deh. Uang saya nggak banyak, saudara. Mungkin setelah bayar listrik itu habis. Karena saya di sana juga butuh makan. Uang makan saya kan nggak lancar, saudara. Karena saya bukan dari keluarga yang kaya raya. Saya baru tahu belakangan rupanya mama saya itu harus utang untuk membiayai saya sekolah. Tapi ada satu kerinduan dan saya percaya ini bukan karena saya. Tapi karena terus terlatih. Melihat orang tua saya nolongin orang,
saya sendiri, nolongin orang dan Tuhan selalu pelihara. Makanya nggak ada takutnya, saudara. Bukan berarti jor-joran, sekali lagi. Tapi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati untuk menolong orang lain. Tuhan pasti balas. Amin. Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Jangan takut, saudara. Saya belajar selama pandemi kemarin ini. Saya waktu di gedung Geraha Battle, saya kasih persembahan sekian. Saya belajar selama pandemi ini. Saya dobelin, saya 3 kali lipatin persembahan saya. Tuhan masih pelihara saya. Bahkan saya mendapatkan hal-hal yang bikin kaget-kaget, saudara. Istri saya yang mengelola keuangan, dia sampai bilang, kamu dapat segini. Padahal nilai kerja saya ya selama pandemi kan nilai kerja gak ada yang istimewa lah. Tapi Tuhan pelihara, saudara. Karena itu gak perlu jadi orang pelit, tidak perlu jadi orang yang perhitungan, apalagi kalau dalam pekerjaan Tuhan. Ya perhitungannya harus dengan kemampuan Anda, itu perhitungannya. Tapi apapun yang Anda bisa lakukan, saya tidak hanya bicara uang. Anda bisa memberikan waktu, Anda bisa datang siang ini pun, itu Tuhan sangat menghargai. Artinya Anda sudah berkorban tenaga, Anda berkorban waktu, bahkan uang tentunya. Anda perlu minyak kan, datang ke sini, ya kan? Anda perlu ongkos datang ke sini. Tuhan menghargai, dan Tuhan melihat, dan Tuhan pasti memberkati Anda. Tidak perlu tunggu jadi orang besar, orang kaya untuk bisa berdampak. Sifra dan Pua sangat terkenal, bukan? Mungkin beberapa dari Anda baru dengar namanya hari ini. Bukan orang terkenal sama sekali, tapi namanya disebut di dalam Alkitab. Raja Mesir. Anda tahu nggak Raja Mesirnya itu siapa? Nggak ada yang tahu, tidak disebut namanya. Cuman Firaun, ya Firaun itu kan jabatan. Namanya tidak ditulis di dalam Alkitab. Sifra dan Pua yang nobodies dalam tanda kutip. Disebut namanya. Tertulis bagi Anda dan saya. Haleluya. Tidak perlu menunggu jadi orang besar atau orang kaya untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Justru dengan Anda terus menjadi orang yang berdampak, sekecil apapun, Tuhan akan membuat Anda besar pada akhirnya. Amin. Haleluya. Buat apa sih kelihatan baik di mata manusia, keren di mata dunia, tapi sebenarnya gak berguna hidupnya, gak penting. Saya teringat satu ayat, ini tidak ada di catatan saya, mudah-mudahan saya benar ayatnya, saudara. Saya buka dulu supaya gak malu-maluin. Galatia 6 ayat 3. Benar rupanya. Kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jangan cuma mau kelihatan keren di medsos, padahal hidup Anda tidak membuat perbedaan. Lebih baik hidup Anda membuat perbedaan, tetapi tidak terlihat di medsos. Karena pujian untuk hidup Anda datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memuji, wow, dahsyat, lebih daripada pujian manusia. Sekali lagi, jangan takut menjadi berkat. Lakukan hal yang baik, sekecil apapun. Nanti waktu masuk surga, yang mendengar perkataan Tuhan itu adalah hamba yang baik dan setia. Artinya kalau setia itu ada beban yang harus dipikul. Mudah setia kalau tidak ada beban. Tapi kalau sudah mulai berat, harus menderita, harus bayar harga, nah itu perlu kesetiaan, perlu ketekunan. Makanya Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia.
Haleluya. Jangan cuma mau lakukan hal-hal yang besar, yang dipublikasikan, semua mata melihat. Jangan seperti Naaman, saudara. Tahu Naaman? 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dalam bahasa Inggris. Naaman ini, dia sudah kusta, disuruh celupkan diri di sungai Yordan 7 kali. Dia bilang, itu sungai kan kotor. Ada sungai yang lain, kenapa nggak suruh ke sungai yang lain yang lebih bersih? Coba dibuka ayat itu ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 bahasa Inggris. Lalu ada hambanya datang kepada Naaman. Dia bilang begini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh untuk engkau melakukan perkara yang besar, bukankah Bapak mau melakukannya? Jadi Naaman ini nggak mau disuruh melakukan hal-hal yang kecil, nggak mau. Ya, menyusun kursi di gereja, malu dia. Tapi kalau suruh jadi WL, wah, aku nomor 1. Aku mendaftar paling duluan. Karena apa? Kelihatan. Kalau nyusun kursi artinya jemaat belum hadir. Yang melihat cuma malaikat. Karena rumah ini pun masih kosong. Banyak orang enggan melakukan hal-hal yang kecil. Tetapi kesetiaan Anda diuji pada hal-hal yang kecil. Naaman ditegur sama seorang pegawainya. Hamba statusnya. Bisa ngomong sama Naaman, ini panglima. Dia bilang, kalau Nabi suruh kamu melakukan pekerjaan yang besar, mau kan? Kenapa disuruh hal yang kecil, yang kelihatannya tidak signifikan, engkau tidak mau? Ini kan bahasa Indonesianya agak berbeda. Tapi bahasa Inggris dikatakan, kalau Nabi itu menyuruh engkau melakukan some great thing, perkara yang besar, engkau pasti mau melakukannya. Ini sifatnya banyak orang hari-hari ini. Kalau yang besar mau. Tapi begitu bicara tentang kesetiaan di gereja lokal yang tidak ada yang melihat, sulit untuk dilakukan. Sulit. Tapi mari kita berubah. Amin. Karena kalau Anda terlalu besar untuk melakukan perkara kecil, maka Anda terlalu kecil untuk melakukan perkara besar. Saya ulangi. Kalau Anda terlalu besar untuk melakukan perkara kecil, maka Anda terlalu kecil untuk melakukan perkara besar. Dan yang terbesar di dalam kerajaan Allah bukan berapa banyak orang yang engkau bisa suruh, tetapi berapa banyak orang yang engkau layani. Ya kan? Bukan saya yang ngomong loh. Saya punya khotbah tentang itu nanti untuk lain hari ya. Yang terbesar di dalam kerajaan Allah bukanlah orang-orang yang membawakan banyak bawahan, yang nyuruh mereka ini, nyuruh mereka itu, yang dianya bos, suruh ini, suruh itu. Bukan itu loh ukuran kebesaran di mata Tuhan. Bagi Tuhan, orang yang terbesar adalah berapa banyak yang engkau layani, berapa banyak yang engkau pengaruhi, berapa banyak yang meneladani hidupmu, mengikut teladanmu. Karena engkau sudah menjadi contoh yang baik. Karena itu satu poin saja, saudara. Pelajaran dari kehidupan Sifra dan Pua, kalau Anda hidup takut dan taat kepada Tuhan dan memiliki hati yang murni, maka niscaya Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi upahnya. Amin. Dan jangan benturkan pelayanan dengan keluarga Anda, karena keluarga Anda adalah bagian dari ibadah Anda. Keluarga Anda adalah bagian dari pelayanan Anda. Amin.
Tuhan yang kasih keluarga Anda. Rawat itu baik-baik. Tuhan Yesus memberkati.